Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi untuk pelajaran biologi. Kali ini kita berbicara mengenai transport pada sel. Pada materi sebelumnya kita sudah berbicara mengenai membran sel, di mana membran sel itu memiliki fungsi untuk tempat keluar masuknya zat. Membran sel memiliki struktur berupa lipoprotein, ya. Proteinnya ada macam-macam, ada protein perifer dan ada protein integral. Nah, sekarang kita berbicara mengenai transportasi pada sel. Transportasi pada sel itu ada dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif itu adalah transport tanpa menggunakan energi, sedangkan yang aktif menggunakan energi. Transport pasif dibedakan menjadi difusi dan osmosis. Difusi ada dua, yaitu difusi sederhana dan terfasilitasi. Kemudian kalau transport aktif, contohnya adalah endositosis dan eksositosis. Endositosis itu terdiri dari fagositosis dan pinositosis. Nah, ini adalah difusi sederhana. Sebelum kita berbicara panjang lebar mengenai transport zat, yang perlu kalian ketahui bahwa larutan itu ada 3 macam, yaitu larutan hipertonik, larutan hipotonik, dan larutan isotonik. Kalau hipertonik itu adalah suatu larutan yang memiliki konsentrasi tinggi. Hipotonik, larutan yang memiliki konsentrasi rendah. Isotonik adalah suatu larutan yang memiliki konsentrasi yang sama. Nah, kalau difusi itu adalah pergerakan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kalau contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang sering kalian lakukan adalah kalau kalian melakukan atau melarutkan sirup dalam air. Sirup itu merupakan suatu larutan hipertonik, air hipotonik. Nah, kalau sirup dicampur dengan air, maka larutan sirup akan larut sehingga membentuk suatu larutan yang sama. Contoh lain ini misalnya kristal dimasukkan ke dalam air. Kristal ini memiliki konsentrasi lebih tinggi, dimasukkan ke dalam air sehingga larut, sehingga membentuk suatu larutan isotonik. Kemudian ini gas dalam ruangan, ya, gas memiliki konsentrasi tinggi, ruangannya kosong, sehingga memenuhi ruangan. Nah, kemudian kalau difusi biasa tadi, difusi yang berjalan seperti itu tanpa melalui bantuan apapun. Sedangkan kalau difusi terfasilitasi, ini difusi yang dibantu dengan protein fasilitasi, yaitu pergerakan molekul sel dari konsentrasi tinggi ke rendah melalui protein pembawa atau protein fasilitasi. Ya. Jadi ini dibantu dengan protein pembawa di membran plasma sehingga membentuk kanal atau saluran dan molekul bergerak melintasi membran karena ada kanal ini, ada saluran. Ya. Kemudian kalau osmosis adalah perpindahan molekul zat pelarut dari daerah konsentrasi pelarut tinggi ke daerah konsentrasi pelarut rendah melalui membran selektif permeabel. Maksudnya zat pelarut dari konsentrasi pelarut tinggi. Kalau pelarut tinggi itu berarti dia konsentrasinya lebih rendah atau larutan hipotonik, sedangkan pelarut rendah itu adalah larutan yang pekat atau hipertonik. Atau dengan kata lain, osmosis adalah pergerakan molekul zat dari larutan hipertonik menuju dari suatu larutan hipotonik
atau yang konsentrasinya lebih rendah menuju ke suatu larutan hipertonik, yaitu yang memiliki konsentrasi tinggi melalui membran selektif permeabel. Ini contohnya. Ini suatu bejana, ya, di mana bejana ini diberi sekat. Sekatnya adalah selaput semi-permeabel. Yang sebelah kanan ini diisi dengan suatu larutan yang low, yang hipotonik. Sedangkan yang sebelah kiri adalah suatu larutan hipertonik yang high. Nah, ini kalau dibiarkan, awalnya tidak sama seperti ini. Awalnya ini lebih rendah, ya, hanya sekian. Kemudian ini penuh. Nah, nanti kalau dibiarkan, maka air yang ada di sini nanti dengan sendirinya akan masuk ke sini. Ya, terserap. Sehingga membentuk suatu larutan yang sama. Apabila sudah sama tingginya, maka berhenti. Ya, osmosisnya akan berhenti. Nah, efek osmosis. Efek osmosis jika konsentrasi larutan sel, jadi selnya itu konsentrasinya lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi lingkungan, maka air yang ada di dalam sel itu akan segera bergerak keluar, meninggalkan sel secara otomatis, sehingga sel menyusut dan mati. Peristiwanya disebut plasmolisis. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apabila kita memberi pupuk pada tanaman yang konsentrasinya pekat, maka dengan sendirinya tanaman tidak tambah subur tetapi tambah mati, layu kemudian mati. Mengapa? Karena konsentrasi larutan yang ada di luar sel tumbuhan itu lebih tinggi, lebih pekat dibandingkan konsentrasi larutan yang ada di dalam sel tumbuhan itu sendiri, sehingga menyebabkan sel menjadi tersedot keluar cairannya, itu disebut plasmolisis. Sebaliknya, jika konsentrasi larutan sel lebih tinggi dibandingkan konsentrasi lingkungan sekitarnya, maka air akan segera bergerak masuk ke dalam sel secara otomatis. Akibatnya sel membengkak dan pecah, kecuali pada sel tumbuhan hanya menggelembung dan menegang, disebut turgid. Nah, ini anak-anak, mengapa tanaman apabila disiram mesti akan menjadi tegak dan segar? Karena ada peristiwa turgid. Jadi karena air yang disiram ke tanaman itu konsentrasinya lebih rendah dibandingkan konsentrasi di dalam sel tumbuhan itu sendiri, sehingga akhirnya air yang ada di luar masuk ke dalam sel sehingga menegang. Ya, dinding-dinding sel pada tanaman itu menegang sehingga menjadi segar, ya, turgid. Nah, ini kalian perhatikan, ini adalah peristiwa difusi biasa, difusi sederhana, difusi fasilitasi, dan transport aktif. Kalau difusi sederhana, ini hanya melalui saluran saja atau tanpa melalui saluran, ya, bisa. Sedangkan kalau difusi terfasilitasi dengan bantuan protein pembawa. Sedangkan kalau transport aktif ini melalui protein pembawa juga, tapi dengan bantuan energi yaitu berupa ATP. Mengapa kok membutuhkan energi? Karena terjadi pompa, ya, menjadi pompa di mana melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke tinggi. Nah, contoh transport aktif itu adalah endositosis dan eksositosis. Nah, kalau endositosis itu adalah masuk, sedangkan kalau ekso keluar. Kemudian contohnya endo ada fagositosis dan ada pinositosis. Kalau pinositosis itu apabila yang masuk berupa padatan, sedangkan kalau yang pinositosis berupa